Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, kita kembali berbahagia ya. Masya Allah. Karena prinsipnya itu ya, dunia ini terlalu singkat untuk kita hidup di dalam keadaan galau. Baiklah teman-teman. Seorang muslim, ini kita bahas muslim ya. Salah satu dari rukun Islam itu adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat yang dimaksud adalah sholat 5 waktu ya teman-teman, yang dikerjakan di 5 kali dalam sehari semalam. Ada sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Pertanyaannya adalah, kita lihat ya di dalam kehidupan nyata kita. Kita bukan di dalam kehidupan khayalan ini. Kehidupan nyata kita saksikan ada orang-orang Islam, ada muslim, tapi belum sholat. Sementara bagaimana ya cara pembahasannya ya? Muslim tidak sholat. Sementara rukun, kita tahu rukun, saya sampaikan dulu ya teman-teman. Rukun itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh seseorang ketika dia berada di dalam sesuatu. Contohnya gini, seorang muslim ketika dia berada di dalam Islam, maka dia harus, kalau rukunnya berarti dia harus mengerjakan itu. Baru dianggap sebagai seorang muslim. Kalau tidak dikerjakan, wallahu a'lam. Maka teman-teman, muslim dia mesti salat. Cuman sayangnya kita lihat orang-orang Islam sudah azan dikumandangkan, dia tidak salat. Lain misalnya dengan wanita ya, ada memang waktu-waktu dia yang perempuan, dan memang waktu-waktu dia tidak salat. Tapi laki-laki sudah balik, dia berakal. Masya Allah. Kenapa tidak salat itu? Ada apa? Kenapa Anda tidak salat? Dan Anda seorang muslim. Kalau Anda bukan muslim ya itu bukan ini ya, dalam masalah, itu urusan Anda. Tapi kalau Anda seorang muslim, pertanyaan saya ulang, kenapa Anda tidak salat? Susah bangun subuh. Masya Allah. Susah bangun subuh. Subhanallahiladzim. Karena untuk mengejar dunia kita terkadang bangun pagi. Untuk mengejar sesuatu dari masalah-masalah dunia, kita bangun, kita tinggalkan. Itu dunia. Sementara dunia, semua kita yakin kita pasti tinggalkan. Tidak ada di antara kita yang gila, yang mengatakan kita tidak meninggal. Kita semua pasti akan meninggal dunia. Dan itu pasti. Malas, subhanallah. Malas. Tapi kalau urusan dunia semangat. Aduh. Teman-teman. Kenapa kita tidak sholat? Yang jelasnya saya ingatkan ya. Yang tidak sholat ini, ketahuilah bahwasanya syaitan itu tidak akan pernah mengizinkan kita beribadah. Karena syaitan itu dia selalu menggoda manusia. Mulai dari Adam sampai semua manusia di akhir zaman, dia akan selalu menggodanya supaya ada yang menemaninya masuk ke dalam neraka. Itu pasti. Dan dia goda, makanya syaitan tidak akan izinkan seseorang untuk beribadah, untuk bangun salat subuh. Maka tanamkan di dalam kepala kita, di dalam mindset kepala kita yang paling dalam teman-teman, kalau tidak salat subuh hanya gara-gara apa tadi? Malas, maka ketahuilah itu bisikan syaitan. Kenapa? Selalu coba tanamkan kepada diri kita ini, selalu coba tanamkan, kita pikirkan, kita duduk merenung, kita pikirkan, kenapa saya tidak salat? Kenapa saya tidak salat? Malas. Kebanyakannya teman-teman karena dia mengikuti hawa nafsunya, dia berat untuk bangun. Karena dia ikut hawa nafsunya. Sementara Allah mengatakan, inna nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu itu selalu mengajuk kepada keburukan. Enggang untuk melakukan kebaikan. Masih begitu. Kenapa terjadi pertengkaran? Karena nafsu. Kenapa ini? Masya Allah. Nafsu itu tidak boleh kita hilangkan semuanya ya. Tapi harus kita kontrol. Harus berada di bawah alam bawah sadar kita. Kita kontrol diri kita. Masya Allah. Kalau kita tidak salat kemudian kita meninggal dunia bagaimana? Coba kita pikirkan. Subhanallahiladzim. Maka tanamkan di dalam diri kita, kenapa saya tidak salat? Makanya mungkin ada yang mengatakan karena malamnya saya begadang, karena malamnya ini saya malamnya ini. Makanya jangan begadang lah.
Makanya aturlah diri kita ini. Kan kita kan berakal. Kita kan punya akal, teman-teman. Kita ini punya akal, bisa mengatur diri kita ini seperti ini. Alhamdulillah. Maka atur keadaan diri kita. Atur keadaan gerak-gerik kita. Kita atur. Kita atur. Kita adakan perbaikan. Ya, sesuai dengan agama kita, petunjuk dalam kehidupan kita. Seperti yang kita sampaikan, kita ini adalah makhluk yang semuanya sudah punya undang-undang dalam kehidupan. Begini, begini, begini. Ada undang-undangnya dalam kehidupan. Maka kerjakan itu. Berjalanlah sesuai itu. Dan berbahagialah. Berbahagialah. Nikmati kehidupan. Makanya Nabi SAW, teman-teman, itu kalau ingin bahagia, ingin senang, ingin tenang jiwanya, dia mengatakan kepada Bilal. Bilal itu kan azannya, itu kan azannya Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, ya Bilal, arih Nabi salah. Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Buat hati kami ini tenang, damai dengan salat, bayangkan. Sayangnya, subhanallah, masih banyak kaum muslimin yang tidak salat. Coba, duduklah, pikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagialah.